Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar akan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para dangsanak dan pendengar perompat dimanapun bubuhan pian berada. Alhamdulillah senang sekali pada malam hari ini kembali saya bisa menemani malam-malam bubuhan pian dalam acara Bacangkurah. Nah, edisi hari Jumat 15 Agustus 2025. Dan tentunya seperti biasa nih, saya tidak sendiri karena kita sudah kedatangan narasumber kita di studio kali ini. Ada Bapak Nurhalis Majid, boleh kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kayak apa nih kabar pian? Alhamdulillah baik Arni. Alhamdulillah, sigar banar sidin datang ke sini. Nah, semangat banar. Malam ini kita akan membahas tema jangan kayak burung, jarpalah imbah makan, imbah tuh langsung bejauh kayak itu. Nah, kira-kira Imbah makan tarabang. Nah, ini imbah makan tuh langsung terabang kayak itu. Apa nih Pak sebujurnya arti dari ungkapan ini nih? Sebenarnya secara harfiah lah awalnya itu memadahi kalau kita habis makan itu jangan langsung bejauh. Inggih. Ya kan? Inggih. Simpuni karena kasihan yang tertinggal. Maka kan rancak manar. Siapa yang tuduh dimakan itu yang membersihi jasa. Atau itu yang menyempuni jalah. Nah, awalnya tuh hendak memadahi bahwa sehabis makan itu ya harus disimpuni. Belakangan lalu kemudian ungkapan ini sebenarnya hendak memberitahukan atau memberikan pelajaran kepada orang-orang lah, termasuk orang Banjar itu sendiri, kalau inya mencari penghidupan di satu tempat, inya jangan hanya mengambil apa yang didapat dari tempat itu. Erni misalnya orang Palangkaraya, begawi di Banjarmasin, nah dapat gaji di Banjarmasin, karena habis dapat gaji apa segala macam langsung terbang ke dada sesuatu yang ditinggalkan di sini. Investasi kada di sini, investasi di tempat lain, ya kan? Nukar rumah kada di sini, nukar rumah di tempat lain misalnya, atau nukar macam-macam lah yang berupa aset segala macam itu. Lebih jauh lagi adalah upaya untuk membangun itu kada di tempat ini, di tempat di mana inya mendapatkan duit itu, tapi membangunnya justru di tempat lain, membelanjakan duitnya itu di tempat lain. Nah, jadi disindir sebenarnya dengan ungkapan ini, jangan kayak burung habis makan, limbah makan tarabang, ya kan? Habis mendapat sesuatu di tempat itu lalu kemudian pergi, kada meninggalkan apa-apa dari tempat di mana inya mendapat rezeki itu. Banyak kalau orang yang begawi di Kalsel tapi investasinya di luar Kalsel. Menambang di sini tapi membangun istananya atau kekayaannya, membangun segala macam tempat membelanjakan yang inya dapat di Kalsel ini kada di sini. Akhirnya tempat di mana inya mencari duit itu kada berubah apa-apa. Coba banyak mana kalau desa-desa yang dieksploitasi sedemikian rupa tapi kada ada pembangunan apa-apa di situ. Nah, semestinya kan nukar rumah di situ, belanja di situ, maka daerah itu akan berkembang dengan orang-orang yang datang ke situ turut membangun. Banyak mana terjadi orang hanya begawi aja di situ lalu kemudian pergi. Dan kayak itu juga orang-orang yang dari luar negeri begawi di sini, misalnya orang Cina, orang India, orang Eropa misalnya lah, begawi di sini, mencari makan di sini, tapi duitnya langsung dibawanya keluar. Kayak burung tadi itu langsung terbang aja, kada meninggalkan apa-apa di sini. Nah, daerah yang tempat inya mencari duit itu akhirnya miskin, kada
kada ada mendapat efek apa-apa dari yang didapatnya tadi. Jadi ini sebenarnya sindiran yang awalnya itu dimaknai secara harfiah lah, bahwa kalau habis makan itu jangan langsung buka tapi simpuni gitu. Tapi kemudian belakangan lalu bermakna untuk memberikan pelajaran bahwa siapapun inya, termasuk orang Banjar itu sendiri, misalkan banyak juga orang Banjar kan yang tinggal di Jogja, tinggal di Surabaya. Nah itu jangan lalu sekedar mencari makan aja di sana, tapi membelanjakan duitnya kada di daerah itu, membelanjakan duitnya di daerah lain. Itu kasihan tempat tinggal di mana kita menggali potensi tadi itu atau mendapatkan uang tadi itu, kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari kehadiran kita gitu. Nah kalau ungkapannya nih sendiri nih Pak, memang awalnya di Banjar Jaka atau ini nih adalah ungkapan yang luas kayak itu? Nah ini kan ungkapan Banjar, salah satu peribahasa Banjar. Jadi orang Banjar itu memberikan nasihat kepada anaknya, kepada generasi muda, kepada masyarakat. Itu melalui peribahasa-peribahasa salah satunya. Nah, jadi orang Banjar hidup dengan peribahasa-peribahasa itu untuk memperhalus apa yang ingin inya sampaikan. Orang Banjar kada lugas langsung menyampaikan seperti itu. Tapi orang Banjar menggunakan tamsil-tamsil, perumpamaan-perumpamaan, salah satunya adalah peribahasa. Dan melalui peribahasa itulah lalu kemudian kita bisa menggali makna-makna kebudayaan apa yang ditinggalkan oleh para leluhur Banjar tersebut. Nah, jadi seperti itu. Berarti memang ungkapan Banjar Pak iya, ini. Ungkapan Banjar. Boleh jadi ada di tempat lain karena kan kebudayaan itu ngalih mencari orisinalitasnya kan. Bisa jadi terinspirasi oleh kebudayaan Melayu, kebudayaan di tempat lain. Kecuali kita cross check lah apakah di tempat lain juga ada ungkapan sejenis itu, sehingga inspirasi itu mungkin aja datang dari mana saja, karena kan pergaulan masyarakat, pergaulan manusia tak terbatas sejak dulu karena orang berinteraksi satu sama lain. Kalau awal mulanya sendiri berarti Pak, apa saking banyaknya orang yang cuma datang ke sini imbah tuh mencari duit, imbah tuh bertinggalakan kayak itu kah? Awal mula terciptanya adanya ungkapan bisa ini? Bisa jadi. Tapi itu kan orang Banjar kan termasuk perantau. Jadi karena itu istilah rantau itu dalam bahasa Banjar disebut madam. Nah, kalau pergi dalam waktu yang lama, lalu kemudian bisa kembali, bisa juga kada kembali, orang Banjar menyebutnya madam, berdiam lama di tempat orang lain, gitu. Kada berbulikan lagi, kada malah. Nah, tapi orang Banjar dengan peribahasa ini, inya membangun daerah itu, jadi menjadikan daerah itu sebagai rumahnya juga. Nah, banyak tuh orang Banjar yang tinggal di Jogja membuat perkampungan, tinggal di Jambi membuat perkampungan, di Riau, di Tambilahan itu malah satu kabupaten itu orang Banjar aja barataan. Nah itu, di Palangka juga banyak orang Banjar membangun perkampungan, juga di Samarinda itu Banjar banyak benar. Hampir Samarindaan itu separohnya itu orang Banjar. Di Balikpapan, di Kampung Baru segala macam itu orang Banjar banyak. Nah, peribahasa ini mengajarkan bahwa kamu jangan hanya mencari duit aja di situ, mencari penghidupan aja di situ, kamu hidup juga di situ dengan kampungnya itu. Jadi agar supaya tempat di mana yang kita datangi tadi itu mendapatkan manfaat dari kedatangan kita. Kan ada orang seperti diperas saja tempat itu, diperas sedemikian rupa, diambil duitnya, tapi belanjanya ke tempat lain, nukar hadangannya di tempat lain, nukar sawahnya di tempat lain. Ya kalau menumpuk kekayaannya tuh di kampung halaman asalnya. Nah sementara di tempat inya mencari duit tuh gubuk aja rumahnya, bahkan menyewa, ya kan, menyewa lalu kemudian diisi oleh
2-3 keluarga, wah ini sakit-sakit inya di tempat sini nih. Karena kan hendak membangun di sini, inya hendak membangunnya di kampung. Karena kalau sudah cukup banyak duit dan lalu kemudian dirasanya cukup untuk sudah pensiun, boleh inya ke kampung, kada lagi balik ke sini. Banyak kan orang itu. Nah itu orang Banjar melalui peribahasan ikam jangan kayak itu. Ikam jangan kayak itu. Bahkan ini menyindir orang lain yang seperti itu juga. Jangan kayak burung tadi itu habis makan langsung terabang, karena fenomenanya banyak yang kayak itu, yang di sini bersakit-sakit karena hendak membelanjakan, hemat mana pokoknya dapat duit tabung, karena pas pada membelanjakan di tempat lain, tidak di tempat di mana inya mencari duit itu. Berarti fenomena ini lumayan banyak Ya, terjadi Pala. ketika ada ungkapannya, ketika ada peribahasanya, berarti fenomenanya ada. Karena kalau fenomenanya sedikit, bahkan kada mungkin peribahasa itu muncul. Bahkan bukan hanya peribahasa, kata pun tidak akan muncul pada sesuatu yang tidak pernah terjadi. Nah. Ada telepon, boleh kita coba angkat dulu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pian? Dengan Abah Sopian. Nggih. Apa kabar Erdinge? Pun? Apa kabar Jasiden? Oh, alhamdulillah ulun sehat. Pian Pang apa kabarnya? Lawas kan dengar suara Erdinge. Kan ulun lagi pelatihan semalam nih, alhamdulillah. Nah Pian bisa pulang mendengar inggih. Jadi pada halih lah. Nggih. Bisa juga umpama seorang pejabat lah. Nggak jadi bupati, nggak gubernur satu daerah. Karena dia bukan putra daerah, ya gitu-gitu aja memimpin daerah itu. Untuk habis jabatan, kalau itu kadang meninggalkan kenangan apa di daerah itu, nah itu bisa hilang gitu. Nah, itu yang pertama lah. Yang kedua tuh ada kadang menyampat ngaratnya orang tuh mengusaha di hari. Terus pokoknya ada ubun-ulun tuh ada suka-suka aja nih orang tuh. Ada bermanfaat apa-apa tuh di kampungnya. Kata suatu ketika orang tuh meninggal karena kecelakaan. Orang saking muarnya di kampung pada hari saya orang tuh menyembahyangkan dan akunnya. Nah, saking muarnya orang. Kadang memberi bakas apa-apa di kampung. Iya. Ributnya ada makam. Akhirnya terpaksa di luar, entah di daerah mana lu nggak tahu, tempat di luar kota, begitu membayar berapa juta aja orang-orang yang mau menyembayangkan kan. Nah, mudah-mudahan kita jangan kayak itu ya, kalau dimanapun kita berada. Iya. Kita aja ada kadang-kadang yang nama baik kita tuh nah di kampung yang kita tinggal kita berusaha, ya lah. Nah, mungkin itu terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Jasiden ini bisa bertanya tadi Pala, kan Jasiden yang pertama tadi tuh mun kayak putra daerah jar lo. Sebenarnya putra daerah tapi mencaleg di mana kayak itu. Nah, kayak apa tuh jar menurut pendapat Pian? Iya, itu kan sangat mungkin seorang kepala daerah misalnya bukan putra daerah. Atau orang luar yang menduduki posisi itu. Nah, kalau inya paham dengan peribahasa ini, walaupun inya orang luar, maka inya akan meninggalkan kenangan, ya kan? Meninggalkan kenangan. Dalam bahasa sekarang itu legacy, agar supaya diingat. Oh, ini peninggalan. Padahal Sidin lain putra daerah aja, tapi Sidin meninggalkan banyak hal yang bisa kita ingat gitulah. Bangunan ini atau sistem ini, struktur ini, organisasi ini, macam-macam lah peninggalan Sidin, baik berupa fisik maupun yang non fisik. Nah, itu artinya Sidin kada kayak burung tadi tuh langsung terbang, tapi meninggalkan sesuatu. Nah, kita juga kalau misalnya hendak bercalon di tempat lain, mestinya kita menempatkan daerah itu sebagai rumah kita, ya kan? Ya, makanya ada ungkapan kan, di mana di mana bumi dipijak, ya kan? Nah, di situ langit dijunjung. Jadi kada tahu menahu tuh dengan tempat di mana kita berdiam. Nah, itu. Karena fenomenanya memang banyak, ya kan? Fenomenanya memang ada, bahwa
ketika orang mengambil atau mencari penghidupan di satu wilayah, inya kada hidup dengan sepenuh hatinya di wilayah itu, tapi hanya untuk mencari uang aja, mencari harta kekayaan aja di situ, membelanjakannya di tempat lain. Sekarang ini banyak desa-desa yang sepertinya banyak karyawan di situ, tapi kada ada terlihat apa-apa perputaran ekonomi karena orang kada belanja di situ, belanjanya di lain. Nah, padahal kemajuan satu daerah itu bergantung pada perputaran uangnya. Wah, ya kan, kalau perputaran uangnya di daerah itu, maka daerah tersebut pasti akan maju. Tapi kalau perputaran uangnya kecil, daerah itu kada akan bisa berkembang. Nah, kayak itu gambarannya tuh. Nah, kalau menurut Pian sendiri nih Pak, kira-kira kenapa bisa ada orang berperilaku kayak itu? Jadi kayak imbah menggali potensinya di daerah situ, tapi membelanjakannya di luar kayak itu. Kadang menghabiskan di situ-situ. Ya mungkin karena faktor kesadarannya juga, atau karena kebudayaannya kada ditanamkan sejak dini seperti orang Banjar tadi itu kan, dengan ungkapan ini kebudayaan itu ditanamkan bahwa ikam jangan seperti itu. Nah, sehingga kada bertanggung jawab pada daerah yang menjadi tempatan inya mencari nafkah tadi. Itu bisa berawal dari kebudayaannya tadi. Karena kalau kebudayaannya itu mengajarkan agar inya kada boleh seperti burung yang habis makan terbang, maka pasti ada legasi yang ditinggalkannya pada tempat tersebut. Jadi yang dimaksud dengan tempat itu kadang mesti orang luar atau kesini lah, kita di dalam sini kan banyak juga kan terjadi, misalnya orang Banjar begawi di Kota Baru, orang Kota Baru begawi di Tanjung, orang Tanjung begawi di Barabai, kan banyak juga yang hilir mudik seperti itu. Nah, kalau perilaku kita misalnya di Barabai misalnya, kita mencari duit aja karena inya orang Banjar, lalu kemudian setiap hari raya boleh ke Banjar, duit dibawa, kada pernah belanja di Barabai, kada pernah invest di Barabai, kan aku bulit juga ke Banjar, jaga senapa aku berjual rumah bertukar rumah apa segala macam di sini ya. Nah, itu juga menggambarkan perilaku yang sama sebagaimana yang disindir oleh ungkapan ini. Artinya yang seperti itu banyak pada dasarnya fenomenanya. Mungkin orang prospeknya memang mungkin hendak kembali ke kampung halamannya lah, tidak ada masalah. Tapi semestinya inya jangan meninggalkan sama sekali, kada ada sesuatu yang ya bisa disebut diwariskan, yang disebut dengan legasi tadi itulah, agar supaya daerah yang ditempatinya tadi itu mendapatkan sesuatu yang bisa membuat daerah itu maju dan berkembang. Gitu. Nah, kalau misalnya fenomena ini terus terjadi nih Pak, apa kira-kira dampak secara berkepanjangannya tuh dalam waktu panjang? Daerah tempat yang inya mencari duit tadi itu ya akan kada akan mengalami kemajuan apa-apa. Kita ambil contoh yang paling ekstrim lah, Papua. Banyak kan orang di situ kan begawi orang Amerika, internasional lah di sana tuh, termasuk orang Indonesia juga. Tapi adalahnya investasi di Papua itu kada, belanjanya di Jakarta, belanjanya di negara asalnya, belanjanya di tempat lain, tempat kampung halamannya. Akibatnya Papua itu kena akan menjadi gurun pasir, bahkan galian-galian tambang yang ada itu akan menjadi sesuatu yang tidak memberikan penghidupan apa-apa. Karena orang kada membelanjakannya di situ, dan daerah itu kada akan maju. Walaupun duit di situ didapatkan sedemikian rupa karena ada tambang emas, tapi ketika semua orang kayak burung habis makan di situ langsung terbang, daerah itu kada akan maju. Nah, kita membayangkan daerah-daerah yang selama ini dieksploitasi karena tambang, kalau perilakunya seperti itu, daerah itu juga akan mati, satu waktu akan mati. Jadi daerah-daerah tambang itu akan mati karena ada peninggalan apa-apa. Semua orang berpikir, kenapa kita hidup di sini, ya kan? Lebih baik kita mencari penghidupan di tempat lain gitu. Nah,
Itu artinya daerah itu suatu waktu akan ditinggalkan, dan ketika daerah itu ditinggalkan oleh semua orang, daerah itu akan mati. Ada banyak contoh daerah-daerah yang bekas pertambangan itu mati, bekas perkebunan itu mati, karena setelah usaha itu habis, diperas sedemikian rupa, sumber dayanya kada ada lagi, daerah itu kada akan menghasilkan apa-apa, dan ketika perputaran uang sudah kada ada lagi di situ, sunyi tempat itu, menjadi kada memberikan harapan apa-apa lagi gitu. Oke, nah kita akan masih membahas atau mengulik lebih dalam lagi tentang ungkapan tadi, tapi sebelumnya kita break dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Bacangkurah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Bismillah, kami ucapkan Allah sayang penting di hati.
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ya baik pendengar dan pandang sanak dimanapun Bu Pian berada, masih bersama kami dalam program Bacang Kurah ya. Nah ini kita langsung saja membacakan pertanyaan dari YouTube. Ada nih Pak, katanya saya sering dengar orang-orang perantau selalu membandingkan hal-hal di domisili rantau dengan asalnya. Kayak misalnya hitung-hitungan banner soal harga barang gitu. Itu gimana menurut Bapak katanya? Ya, mungkin di daerah rantaunya tuh sunyi, ya kan, kada seramai di kampungnya. Maklum aja kan, karena ini memang di daerah itu mungkin daerah industri, sementara di daerah inya daerah dagang atau daerah tani misalnya. Nah, sehingga iklimnya itu akan berbeda, atmosfer kehidupannya itu akan berbeda, harga juga pasti akan berbeda. Nah, ya, dengan demikian bisa jadi pilihannya tadi itu inya kada belanja, menyimpan, kan. Tapi kalau semua orang berlaku seperti itu, harga-harga pasti akan tetap mahal. Nah, karena semua orang menahan diri untuk kada belanja, akhirnya para pedagang juga kenapa berjualan di situ kada payu juga, misalnya kan. Tapi kalau misalnya ada yang berjualan lalu kemudian payu, pasti memancing pedagang lainnya. Nah, maka tumbuhlah perdagangan di situ, harga menjadi kada mahal. Tapi kalau satu aja berjualan kada payu, ada harapan ada menjual lainnya gitu kan. Nah, kalau satu ini payu benar, pasti akan mengundang pedagang lainnya untuk membuka usahanya juga. Nah, terjadi kompetisi, daerah akan berkembang, nah, lalu harga-harga menjadi stabil gitu. Nah, ya wajar aja orang melakukan perbandingan, apalagi daerah asalnya misalnya lebih maju dari daerah yang inya datangi, pasti inya akan membandingkan itu. Nah, ada telepon lagi nih, boleh kita jawab dulu. Halo. Halo. Putus. Sepertinya terputus, boleh dicoba lagi. Nah, tadi terkait ini apa ya, soal belanja nih. Nah, apakah ada nih selain belanja kontribusi yang bisa dilakukan orang yang mencari rezeki di situ gitu, supaya kada dikaitkan dengan ungkapan tadi? Ya, misalnya lah, sebaiknya tuh membangun penghidupan di situ, nyokolahkan anak di situ, iya kan. Lalu kemudian investasi perumahan kah, tempat tinggal kah, tanah kah di situ. Kada berniat untuk lalu kemudian di situ hanya sekedar tempat begawi aja, karena setelah tuntung gawian pergi misalnya. Kalau nah itu kalaunya bisa dilakukan seperti itu, daerah yang didatangi tempat inya begawi tadi akan berkembang menjadi maju, karena kedatangan orang-orang itu
untuk membangun daerah tersebut dengan segala kehidupan sosialnya. Bayangkan kalau inya menyekolahkan anak di situ, maka pasti akan kepikiran untuk membangun sekolah, ya kan? Daerah itu akan kepikiran untuk membangun sekolah. Nah, cuman kan banyak juga orang anaknya di mana sekolah, abahnya begawi di mana, kan? Mamanya menunggui di mana, itu kan banyak terjadi tuh. Abahnya begawi di kota A, keluarganya di kota B, anak-anaknya di kota B sekolah, istrinya di kota B sekolah, berpenghidupan, menjaga keluarga segala macam. Tapi si abahnya yang begawi tadi itu di kota A tadi tuh, dan inya kada mau untuk, karena mungkin dianggapnya itu hanya sebagai tempat begawi aja, ya kan? Nah, tapi yang seluruh penghidupannya tadi tuh dicurahkannya ke kota B, di mana anaknya berada, istrinya berada. Maka di kota A tadi tuh kada akan maju kalau semua orang melakukan itu, kada akan maju. Hanya tempat mencari penghidupan tadi aja, mencari penghasilan, membelanjakannya ini kada di situ. Kalau 1-2 orang tidak ada masalah, tapi kalau semua orang berlaku seperti itu, daerah itu hanya menjadi sapi perahan aja, yang setelah semuanya habis kada akan membuat maju dan berkembang. Satu kali bisa jadi akan menjadi kota mati karena ditinggalkan. Dulu di sini dulu pernah ada tambang, ramai banyak orang, rame. Nah, daerah kita kan dulu kan daerah-daerah industri-industri plywood di seberang sana kan, dulu kan tahun-tahun 80-an tuh rame benar. Tapi kan waktu itu hanya wadah begawi aja di situ, kada membuat penghidupan. Pas sudah kada ada lagi perusahaan-perusahaan itu sunyi itu. Hanya ada sisa-sisa bangunan-bangunan. Dulu di sini banyak banget orang kos ya. Sekarang nih kosongan sudah tidak ada lagi. Nah, itu contoh-contoh real tuh, bahwa orang di situ hanya mencari penghidupan aja, kayak burung tadi itu habis makan terbang. Kada ada hendak membangun sesuatu sehingga daerah itu berkembang sebagaimana kampung halamannya. Iya kan? Berarti tadi kalau kayak yang masalah plywood tadi perusahaan berarti Pak Ya, jatuhnya. perusahaan di daerah mana-mana tuh, Tamban, daerah apa? Tamban kan daerah apa tuh, di daerah seberang tuh kan. Dulu lah tahun 80-an, 90-an tuh ramai benar karena perusahaan-perusahaan kayu itu merajai dalam soal tenaga kerja. Puluhan ribu tuh orang begawi di daerah seberang itu sebagai pusat industri perkayuan. Tapi setelah perusahaan itu tutup, kayunya kada ada lagi karena kada ada yang mau menanamnya, karena kekurangan bahan baku untuk pabrik-pabrik itu. Akhirnya mau kada mau karyawan dikurangi, perusahaan tutup, ya kan. Dan daerah-daerah itu sekarang sudah sunyi. Tidak seperti tahun 80-an, 90-an. Nah, kalau daerah-daerah tambang itu juga tambangnya sudah kada ada lagi. Nah, itu kan daerah-daerah yang sekarang lagi ramai, Balangan, Tanjung, Kota Baru, Pulau Sebuku gitu. Nah, itu daerah-daerah yang sekarang lagi ramai karena pertambangan. Ketika tambangnya itu kada ada lagi, semua orang keluar dari situ karena memang bukan orang situ kan. Orang dari luar semua, kota itu akan jadi kota mati. Di negara-negara lain sudah banyak itu contohnya tuh. Kota-kota mati bekas tambang itu kada menghasilkan apa-apa. Karena semua orang yang datang ke situ kada berpikir untuk membangun daerah itu. Nyahan nagesan mencari duit aja. Nah, coba semua orang di situ datang ke situ lalu kemudian untuk membangun daerah itu, membangun penghidupan di situ, kota itu walaupun tambangnya sudah kada ada lagi akan menjadi kota yang tetap hidup. Karena semua orang-orang yang datang ke situ ingin menghidupi daerah-daerah itu. Sama seperti orang Banjar di Tambilahan, kada sekedar begawi di sininya membangun kota. Nah, itu mungkin peribahasa ini dipakai oleh orang Banjar yang pergi merantau ke sana lalu kemudian menjadikan kota itu sebagai kampung halamannya kedua, kampung halamannya yang baru, ya kan, yang dimana inya kada merasa bahwa ini hanya sekedar tempat sementara, tapi tempat selamanya inya
berpenghidupan. Nah itu. Nah, ulun kan orang Palangka nih loh Pak. Nah, setahu ulun di Palangka tuh lumayan banyak sawit. Nah, cuma di sawit itu buahnya tuh selain mengeruk sumber daya alamnya, tapi ada juga beberapa perusahaan sawit yang kayak membangun perkampungan kayak itu Pak di situ. Jadi ada yayasan kayak itu, ada sekolah. Nah, itu tuh berarti termasuk kontribusi yang baik lah Pak terhadap pembangunan di daerah situ, karena kan Bu Ansidini tadi kan mengambil sumber daya alamnya kayak itu. Jadi dengan membangun pendidikan atau yayasan di situ, harapannya supaya orang-orang warga-warga situ tuh sekolahnya di situ juga. Jadi gak usah keluar-keluar lagi kayak itu. Karena buhannya yang menjajah kampung situ kayak itu. Nah. Iya, itu mungkin bagian dari antisipasi lah. Karena sawit itu kan jangka panjang, bisa 25, 30 sampai 50 tahun yang menyebabkan orang lain harus berpenghidupan di situ. Pertama, yang kedua bisa jadi gajinya halus. Kadang mungkin karena menghidupi 2 dapur, dapur di tempat begawi dan dapur di tempat lain, tempat keluarganya misalnya. Gajinya kok pas-pasan untuk 1 dapur aja, kada mau harus membangun penghidupan di situ. Dan akhirnya kan perusahaan daripada kampungnya itu kada teratur, dibuatlah kampung yang teratur tadi. Nah, yang paling bagus lagi kalau perusahaan itu lalu kemudian membagikan tanah-tanah misalnya, agar supaya karyawannya tadi bisa bercocok tanam sorangan di lokasi itu tadi tuh. Maka muncullah yang disebut dengan plasma. Aja Ikam mendapat 2 hektar kayak orang transmigrasi itu, tapi Ikam tetap menanam sawit yang hasilnya itu harus dijual kepada perusahaan. Nah itu karena akan ada tuh mitra sejajar antara perusahaan dengan bekas karyawannya. Kalau yang kemarin kan karyawannya yang seluruhnya orang bekerja untuk perusahaan itu. Belakangan kalau perusahaan itu berniat baik, maka karena akan ada satu kemitraan, bukan lagi sebagai karyawan tapi sebagai mitra orang yang bekerja di tanahnya sendiri tapi menjualnya kepada perusahaannya, itu yang disebut dengan plasma. Nah, jadi bisa jadi itu kalau perusahaan punya niat baik seperti itu, karena kan HGU beratan itu tuh. Nah, bisa dibaginya kepada karyawan-karyawannya. Nah, dan itu akan memudahkan juga bagi perusahaan, termasuk dalam soal perawatan tanah, karena dibaginya kepada karyawannya tadi itu untuk melakukan perawatan tanah. Dan karena yang ditanam itu adalah sawit, satu-satunya tempat menjual itu adalah perusahaan juga kada rugi, karena karyawannya tadi itu yang kemudian menjadi petani itu kada akan menjual ke tempat lain, menjualnya ke perusahaan tersebut. Nah, itu satu bagian dari strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sekarang ini, menjadikan karyawan yang kemudian menjadi mitra kerja dari perusahaan itu sendiri. Tapi kalau tetap menjadikan karyawan, maka seumuran perusahaan itu akan menggaji karyawannya tadi. Ya kan? Nah, banyak perusahaan yang cerdas merubah karyawannya tadi itu menjadi mitra kerja. Diunjukinya tanah, Ikam tanam seorang jualnya kena kepada kami. Nah, itu sama lah dengan perusahaan-perusahaan tambang sekarang ini, dibiarkan orang menambang dalam skala-skala kecil tapi menjualnya kepada perusahaan besar. Nah, akhirnya perusahaan besar itu kadang memerlukan alat berat, kadang memerlukan karyawan, kadang memerlukan reboisasi dalam jumlah besar misalnya. Nah, itu karena sudah dibaginya kepada perusahaan-perusahaan kecil. Nah, jadi pola-pola seperti itu ya bisa menjadi strategi bagi perusahaan itu untuk jangka panjang. Nah, kembali lagi nih ke topik kita ya Pak ya. Tadi kan berarti bisa disimpulkan bahwa kenapa masih ada fenomena ini dan sampai munculnya ungkapan ini tuh gara-gara kurang adanya kesadaran dari warganya sendiri. Iya, boleh jadi. Nah, menurut Pian kayak apa nih kira-kira cara menumbuhkan kesadaran kolektif supaya
tidak ada lagi lah ungkapan-ungkapan seperti ini tuh muncul gitu. Ungkapan itu kan mungkin kadada karena nya akan membaca fenomena lah. Nah, fenomena itulah yang ditangkap oleh kebudayaan dan lalu kemudian melahirkan ungkapan. Nah, bagaimana agar ungkapan seperti ini menjadi pembelajaran, nah, menjadi nasihat, maka apa yang sudah dihasilkan melalui ungkapan ini sebenarnya satu kritik atas fenomena itu. Oh iyalah, bujur ujar orang Bahari itu habis makan jangan langsung tarabang, ya kan. Nah, jadi ungkapan itu sebagai bagian dari upaya agar supaya kada terjadi, gitu lah. Nah, jadi caranya tadi itu ya direnungi ungkapan-ungkapan seperti ini lalu kemudian diperbaiki, ya. Diperbaiki. Bersamaan itu juga kita harus memberikan penjelasan kepada masyarakat, kepada warga, ya kan, tentang bagaimana semestinya kita bersikap, bertindak, agar supaya kita tidak sekedar mengambil manfaat saja pada satu daerah di mana kita mencari penghidupan, tapi kita berpikir juga apa yang kita bisa berikan kepada daerah tersebut, ya kan. Ini kalau misalnya di kampung, jangankan di satu daerah, di satu banua, di satu kota, di kampung itu misalnya kita tinggal, tapi kita kadang mau tahu, kadang mau berkontribusi, kadang mau peduli dengan kemajuan kampung itu sama halnya dengan ungkapan ini. Jadi kalau misalnya kita kecilkan skopnya menjadi satu kampung, misalnya di kampung kita ada pendatang-pendatang yang hanya menyewa rumah di kampung kita, kan banyak kan orang menyewa rumah aja di sini. Tapi kalau perlakuannya kepada kampung itu kadang mau tahu, kadang mau umpat gotong royong, kadang mau umpat kegiatan-kegiatan di kampung dengan asumsi bahwa kada apa juga aku menyewa juga di sini, karena apa juga aku kada berinteraksi dengan orang di kampung sini. Nah, itu menggambarkan bahwa inya sebagaimana yang disindir di dalam ungkapan ini. Habis makan hendak terabang, ya kan. Mestinya inya walaupun menyewa tapi tetap aja seperti penduduk kampung, pengerna pada umumnya adalah penduduk kampung asli pada umumnya yang setiap hari menjadi bagian dari dinamika kehidupan kampung itu, ya. Umpat kegiatan kemasyarakatan, umpat kegiatan apa-apa yang ada di kampung itu, ya kan, sehingga kada menjadi orang asingnya di kampung itu. Nah itu kalau kita bisa berlaku lah seperti itu sangat luar biasa. Nah mungkin ini terakhir nih Pak, kira-kira kesimpulan dari topik kita hari ini sekaligus closing statement dan juga pesan Pian nih, gasan orang-orang di luar sana, gasan ulun juga sebagai perantau di sini. Perantau. Ya ini menyinggung banyak orang lah atau menjadikan pelajaran bagi kita semua. Jangan kayak burung imbah makan tarabang, ya kan. Baik secara harfiah, kalau kita makan jangan langsung pergi, lihati siapa yang besi simpun, itu secara harfiahnya lah, bantu siapa yang besi simpun, sehingga kita peduli dengan apa yang sudah kita nikmati tadi, ya kan. Kada langsung pergi dan lalu kemudian kada tahu meninggalkan sesuatu yang justru menjadi beban bagi orang lain. Lebih luas lagi yaitu tadi, kalau ini diumpamakan dengan orang yang mencari pendapatan, penghasilan, pekerjaan di satu wilayah, inya jangan hanya memeras daerah itu untuk keuntungan inya seorang, tapi bersamaan itu juga inya harus berupaya untuk mengembalikan apa yang inya dapat kepada daerah itu sebagai bagian dari legasi peninggalan inya. Nah, sehingga keberadaan inya akan berkontribusi untuk membangun daerah tersebut. Nah, itu kira-kira pembelajarannya, sehingga kalaupun kita yang berposisi mencari gawian di tempat lain, ya kan, berusahalah kita membangun daerah tempat kita mencari duit itu.
Atau kalau orang lain yang datang ke sini, maka ungkapan ini sebenarnya menjadi semacam cermin pembelajaran. Kita harus berkontribusi pada daerah yang kita datangi, ya kan? Sehingga kita jangan kada peduli pada segala macam dinamika, perkembangan, kemajuan, dan berbagai hal, agar keberadaan kita tuh juga memberi kontribusi, tidak sekedar mengambil manisnya aja dan lalu kemudian membuang sepahnya. Gitu. Oke. Ungkapan yang sangat penuh dengan makna ternyata dan juga menjadi pembelajaran untuk saya pribadi hari ini karena sebagai seorang perantau di sini, bagaimana caranya bersikap untuk jangan seperti burung tadi, habis makan lalu pergi atau lalu terbang begitu. Intinya dimanapun kita berada, kita harus bisa memberikan kontribusi sekecil apapun karena itunya nanti akan memberikan dampak yang besar. Mungkin awalnya tidak terasa nih karena kontribusinya kecil, tapi lama-kelamaan akan terasa. Intinya jangan seperti burung tadi, karena sudah cukup banyak fenomenanya di Banjarmasin sendiri atau secara luas. Demikian untuk bincang-bincang atau obrolan kita pada malam hari ini di program Bacang Kurah edisi hari Jumat 15 Agustus 2025. Saya Erni pamit undur diri dan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pendengar baik yang melalui radio konvensional atau pemancar di 87,7 dan 105,9 MHz atau yang membersamai kami dari tadi melalui kanal YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Saya ucapkan terima kasih. Apabila selama memandu acara ini saya ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.